Terpuji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kami menyapa saudara sekalian yang ada di rumah-rumah, semuanya selamat hari Minggu dan shalom. Bapak Ibu anak-anak muda, shalom. Kita bersuka cita ada di hari Sabat, kita boleh sama-sama meninggikan nama Tuhan. Kita percaya saat nama Tuhan ditinggikan, segala perkara Tuhan selesaikan bagi saudara dan saya. Amin. Yang percaya mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mulai ibadah kita. Kita bersatu dalam doa Bapak Ibu Saudara. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur ada di hari Sabat. Tuhan memilih setiap kami, Tuhan menyuruh kami untuk boleh datang mendekat kepadamu. Dan kami tahu semua karena anugerah Tuhan yang masih melimpah dalam hidup kami. Bila kiranya hari ini Tuhan berkenan untuk setiap kami yang boleh beribadah bersama-sama. Kami percaya Tuhan Yesus, saat kami menaikkan pujian-pujian kami Tuhan, Kau disenangkan. Dan saat Tuhan disenangkan, Tuhan Yesus boleh terus mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami mulai ibadah kami saat ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dan di dalam nama Yesus Kau yang bersuka cita memulai ibadah ini. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Kita percaya hari-hari ini gerakan Roh Allah sedang terjadi atas bangsa-bangsa, amin. Yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu.
Ibu Saudara, saat ini kita akan mendengarkan Voice of Pentecost melalui multimedia. Kami ucapkan selamat mendengarkan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, di edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu. Bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft, tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar, mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalel dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru, bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hati kita untuk saat ini masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bawa hati kita di hadapan Tuhan saat ini. Biar Roh Kudus memenuhi setiap hati kami. Kami rindu Engkau Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan
mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu
biar Roh Kudus kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, saatnya kita akan mendeklarasikan arti Pentakosta yang ketiga bersama-sama. Mari dengan lantang dan keras Bapak Ibu. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Menuntun datang bersama dalam persekutuan yang indah ini. Biarlah Engkau mendengar nyanyian pujian dan doa-doa kami Bapa. Hanya kepadamu kami berbuat bakti. Biar segala dosa kesalahan kami dihapuskan, diampunkan. Dan yang datang dalam berbagai persoalan hidup yang dirasakan, Engkau ulurkan tanganmu bahwa ke tempat inilah tanganmu sedang terulur untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kami yang membutuhkan jalan keluar. Engkau membukakan pintu-pintu berkat itu. Engkau memberi kekuatan bagi yang lemah, kesembuhan bagi yang sakit. Oh Tuhan, membahagiakan setiap hati dan kehidupan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, penuhkan kami dengan pengurapan Roh-Mu yang kudus. Biarlah ibadah ini benar-benar hidup dan merasakan bahwa Tuhan kami adalah Allah yang hidup, yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami dan kami merenungkannya. Biar nama-Mu selalu dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Shalom. Bahagia sekali untuk kepercayaan yang kembali boleh diberikan bagi saya berdiri di hadapan saudara-saudara dalam ibadah yang berbahagia ini, memberitakan firman Tuhan. Terima kasih kepada hambanya, pimpinan semua jemaat, hamba-hambanya yang ada. Puji Tuhan, hari ini saya boleh ada di hadapan saudara dan akan berbicara perihal mengajak kita belajar dari Rasul Paulus bagaimana hidup dalam damai sejahtera. Walaupun dunia ini sedang tegang, penuh kepanikan, penuh hawa darah yang tidak menyenangkan, panas cuaca, ancaman penyakit, krisis ekonomi, peperangan terjadi di mana-mana. Tapi panggilan kita adalah hidup dalam damai sejahtera. Dan kita mau belajar dari Rasul Paulus bagaimana hidup dalam damai sejahtera. Kita baca dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 15. Kitab Kolose pasal 3 ayat 15. Sebelumnya maafkan saya karena saya pakai topi, karena ini terapi. Saya suka bersin, saudara-saudara, tambah henti-hentinya, jadi saya pakai topi ini untuk sedikit mengkantar udara tidak baik itu ke dalam kepala yang sudah habis rambut-rambutnya ya. Nah, jadi kita baca dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 15 yang berbunyi begini, ayat 15 dan 16. Mari kita baca bersama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah, ayat 16,
Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat belajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Haleluya. Jemaat yang kekasih, kita mau belajar hidup dalam damai sejahtera dari Rasul Paulus ini. Dan saudara-saudara, dia memerintahkan hendaklah damai sejahtera Kristus, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil. Jadi walaupun situasi, keadaan, suasana yang menimpa hidup kita tidak menyenangkan, persoalan beban hidup, tapi itu di luar sana. Ini Paulus berbicara soal manusia itu yang terdiri dari dua bagian. Ada bagian yang kelihatan dan ada bagian yang tidak kelihatan. Bagian yang kelihatan seperti nampak saudara-saudara kepada saya, bagus-bagus, cakap-cakap, wajahnya manis-manis, pakai pakaian bagus, pakai sepatu, ya, baju yang bagus, punya rumah hebat, mobil mentereng, itu bagian fisik namanya. Bagian yang jasmani, tapi ada bagian rohani, ada bagian yang kelihatan, bagian yang tidak kelihatan. Jadi kalau bagian yang kelihatan, kita boleh pakai bagus, boleh punya HP, boleh penampilan bagus, tapi bagian yang tidak kelihatan, ya dalam hati, dalam diri kita ini, kita mau kasih pakai apa? Apa yang perlu kita lengkapkan dalam bagian dalam dari diri kita? Hati kita, jangan dua bagian dari diri kita ini. Bagian yang tidak terlihat ini namanya bagian rohani, jasmani rohani, bagian yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Ini bagian rohani. Kita mau lengkapi dengan apa untuk menjalani hidup sehari-hari? Jadi kita berjalan kemana-mana seperti tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan, ada atas, ada bawah, selalu berpasangan dua macam. Demikian juga ada tubuh ini, ada fisik, psikis, ada jasmani, ada rohani. Jadi yang rohani itu yang perlu diperlengkapi dalam diri adalah damai sejahtera. Itulah harta yang paling berharga untuk hati jiwa kita, adalah damai sejahtera, adalah ketentraman itu, adalah kebahagiaan itu. Jadi apa artinya tubuh kita boleh besar, kita boleh pakai bagus, boleh punya uang banyak seperti tadi dikatakan dalam pembacaan deklarasi Pentakosta, atau dikatakan ya seperti Elon Musk dan sebagainya. Apa artinya yang kelihatan bagus, rumah mentereng, mobil mewah, tapi hatinya tidak damai sejahtera, tidak ada ketentraman? Paulus memerintahkan bahwa yang penting adalah pelihara damai sejahtera dalam diri kita. Sekalipun fisik kita tubuhnya kurus, pakaiannya sederhana, tinggal di rumah sederhana, bagaimana nampak orang biasa, tapi penuh damai sejahtera. Jangan sampai kita datang ke dalam gereja dengan begitu bergaya, tapi ternyata tidak ada damai sejahtera dalam diri kita. Semuanya penuh ketegangan, penuh dengan kepanikan, penuh dengan keresahan. Saudara-saudara, kalau dalam keadaan begini, sebetulnya kita sedang menderita. Tapi kalau kita punya damai sejahtera, itu menyenangkan sekali. Nah, untuk itu ada 3 hal saja yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara. Bagaimana belajar damai sejahtera dari Rasul Paulus itu? Hal pertama, saudara, adalah dikatakan bahwa terimalah damai sejahtera dari Kristus dan memeliharanya dalam hati. Kita menerima damai sejahtera dari Kristus, lalu memeliharanya dalam hati kita. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27, Yesus berkata begini dengan tegas, bahwa damai sejahteraku kuberikan kepada
kepada kamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagi kamu. Damai sejahtera ku berikan kepada kamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada kita semua yang sebagai pengikutnya, sebagai milik, sebagai anak-anak, sebagai jemaat. Dia berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Wah, luar biasa. Tuhan Yesus begitu penuh dengan otoritas kekuasaan. Sekalipun manusia di bumi hampir 8 miliar, dengan persoalannya begitu banyak ya, apalagi persoalan Gaza Palestina begitu besarnya. Tapi bagi Tuhan itu tidak mengganggu sedikit pun damai sejahtera dalam dirinya. Membuat dia damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang begitu besarnya dalam diri Tuhan Yesus, dia berikan bagi kita. Kita kan urus diri kita sendiri aja. Kalau belum kawin, kalau sudah kawin boleh mengurus rumah tangga, baik persoalan suami, persoalan istri, atau persoalan anak, keluarganya. Bagaimana harus makan, bagaimana minum, bagaimana sekolah, bagaimana kebutuhan kesehatan dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus mengurus seluruh dunia ini. Tapi dia tetap hidup dalam damai sejahtera. Lalu damai sejahtera dari Tuhan Yesus ini yang begitu besarnya, Paulus terima. Paulus terima dalam hidupnya. Rasul Paulus terima. Lalu dia mau mengajarkan bagi kita, hendaklah kamu tinggal dalam damai sejahtera. Hendaklah kamu memelihara damai sejahtera Kristus dalam hati. Wah, saudara-saudara, berarti Rasul Paulus itu hebat sekali itu. Kita belajar dari dia bagaimana memelihara damai sejahtera dalam diri kita. Saudara-saudara, dan untuk itu saya mau katakan, coba, ini Rasul Paulus yang berbicara tentang soal damai sejahtera yang ada dalam hati dan jiwa. Sedangkan dia punya persoalan tidak sedikit, saudara-saudara. Rasul Paulus punya permasalahan dalam hidup tidak sedikit, tapi dia bisa hidup dalam damai sejahtera. Bayangkan kita dengan Rasul Paulus, bandingannya apa, saudara-saudara? Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai 28, Rasul Paulus telah berhasil untuk hidup dalam damai sejahtera yang dia terima dari Kristus, sehingga dia berani mengatakan kepada kita dengan begitu tegas, hiduplah dalam damai sejahtera Kristus. Dan dia telah merasakan, mengalami. Padahal tantangan persoalan yang dirasakan dalam hidup, coba demikian baca. 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28 dikatakan begini, saudara. Dikatakan, aku berkata seperti orang gila. Dia mulai dengan kalimat ya. Jadi 2 Korintus pasal 11. Aku berkata seperti orang gila, bahkan lebih lagi. Sudah ada orang gila yang ngomong-ngomong dengan perkataannya, dengan segala ekspresinya, dengan macam-macam ulahnya. Paulus berkata, aku bahkan lebih lagi dari orang gila yang sedang berkata nih. Bayangkan, saudara, aku lebih lagi. Bahwa aku lebih banyak berjeri lelah. Jadi dalam hidup ini kalau baru sedikit capek aja sudah mengeluh kesana kemari, udah hilang damai sejahtera, baru sedikit capek. Paulus berkata, aku lebih berjeri lelah. Sudah mengeluh, itu sebetulnya kepada damai sejahtera Kristus yang telah diberikan bagi kita ini. Aku lebih sering di dalam penjara. Dia bekerja berjeri lelah banyak sekali, saudara-saudara. Bahkan didera di luar batas. Saudara datang ke gereja kan belum dipukul di jalan-jalan sana, dia didera. Belum. Hanya jalan kaki aja kok udah bersumut-sumut. Lalu kerap kali dalam bahaya maut. Kerap kali dalam bahaya maut. Oh, apa yang terkam singa lah, serigala lah, buaya lah, macam-macam. 5 kali aku disesat orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Sekali dipukul,
35 kali sesat, 139 kali dicambuk. Baru datang bawa mobil dan mau parkir di situ, baru salah parkir sedikit aja, itu yang satpam tukang parkir udah pukulin sampai benjol-benjol. Hanya mau datang gereja, saudara-saudara. Apakah saudara sudah punya damai sejahtera? Wah, ini luar biasa. Lalu ayat 25 berkata, 3 kali aku didera, 1 kali dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, 3 kali. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Di dalam keadaan begini kita tetap penuh damai sejahtera, saudara-saudara. Kan menarik. Di dalam kondisi begini, Paulus tetap penuh damai sejahtera. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Jadi anak Tuhan tidak enak ya. Lagi jadi hamba Tuhan tidak enak. Hari mau berangkat dari rumah aja tetangga udah sinis, udah apanya kemana dia itu? Mau cari makan di mana lagi hari ini? Bawa kita, udah suci kan? Dan Yesus datang setelah perang Gaza ini, lalu dia naik ke surga ya, tinggalkan kami sendirian di dunia ini. Nah, omongan orang dan segala macam, menyakitkan. Saudara-saudara palsu, bahkan dalam gereja pun kita tepuk tangan, yang lain tidak tepuk tangan, dia sinis. Kita angkat tangan menyembah pasal roh, dia malah menggerutu. Apa-apa itu ngomong apa dia? Saudara, namanya saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Saudara, hanya mau jadi jemaat enak-enak, duduk tenang-tenang, ya kan? Oh, sampai gemuk-gemuk sehat-sehat. Paulus ikut Tuhan tidak enak begini, saudara, tidak enak begini. Bayangkan, dia kerap kali berjeri lelah, kerap kali tidak tidur. Tidak tidur, 2 malam terus datang sini, 2 malam. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa. Para saudara puasa terus begitu. Sebab minggu depan satu orang bawa 1 jiwa, 1 tahun, 1 tahun udah 60 kali, 60 jiwa. Kalau tidak kuat ya 2 jiwa aja 1 tahun sudah hebat sekali. Lalu kedinginan dan tanpa pakaian. Ikut Tuhan bertahun-tahun, saudara-saudara, bajunya udah itu. Dedek saya yang bisa bawa saya kepada Tuhan waktu masih kecil, aneh setiap tahun dia kebayanya begitu aja dengan sarungnya terus itu aja dipakai tiap hari. Yang penting untuk ke gereja, namanya baju gerejanya itu. Sudah ganti terus, tapi ternyata tidak damai sejahtera. Untuk apa semua itu? Lalu dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat, artinya mengurus perkara rohani ini. Begini dia berhasil, saudara-saudara, melihara damai sejahtera. Maukah saudara hidup dalam damai sejahtera? Amen. Jadi persoalan-persoalan saudara itu belum ada apa-apanya dengan Paulus. Tidak ada apa-apanya, tidak ada bandingan apa-apa. Sehingga tidak perlu berkeluh kesah menjadi milik Tuhan, menjadi pengikut Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Kalau pelayani kalau tidak dikasih apa-apa, jangan bersungut-sungut, tahu siapa, tidak ada apa-apanya ini. Dibanding dengan Paulus, apa yang dialami Paulus. Nah, saudara-saudara, untuk itu saya berikan ilustrasinya. Ini ada 2 pemuda yang setelah papa mama mereka meninggal, lalu ditinggalkan bagi mereka warisan dengan lahan yang cukup luas, kasih luas. Boleh buat di sini. Lalu ada 2 rumah, yang satu di sebelah sana, yang satu di sebelah sini. Masing-masing sudah tinggal dalam rumah. Tapi begitu pun mereka 2 masih saling iri hati, cemburu, berkelahi, tidak ingin damai. Namanya bersaudara, tapi masih orang masih saling cemburuan dan ingin berkelahi. Sehingga yang adik berkata begini,
Kalau begini caranya, di tengah lahan yang ditinggalkan orang tua ini, saya bikin sungai, saya bikin kali yang membelah antara kita berdua. Jadi kau di sana, aku di sini. Ada kali di tengah kita, tidak bisa lagi nyebrang. Baik. Dia telah mengerjakan dengan begitu hebat. Lalu kokonya melihat begitu, dia berkata, aduh, gitu ya sikapku ya. Kalau begitu saya bikin pagar yang tinggi, supaya bukan hanya menyeberang, tapi untuk melihat pun tidak. Pagar yang tinggi yang betul-betul menutupi pemandangan kita. Dan rumah kamu tidak bisa lihat saya juga tidak bisa lihat kamu. Maka dia cari tukang. Silakan tukang, bikin pagar sepanjang pinggir kali ini, tinggi sekali. Lalu dia berkata, tukang silakan kau kerja, saya mau mengurus dulu usaha saya di tempat lain. Ketika dia pulang, dia melihat ini tukang, dia tidak bikin pagar, dia bikin dia jembatan. Beberapa hari kemudian dia pulang, dia lihat tukang bikin jembatan, dia kaget. Tukang, kenapa kau bikin jembatan? Kita bukan sepakat kau bikin pagar. Pak, saya bikin jembatan biar kau dengan saudaramu di sana bisa saling berkunjung di atas dan sungai ini jembatan. Tidak baik bersaudara itu berkelahi, bermusuhan. Tidak baik. Biar kalian dua selalu damai sejahtera. Kan hukum itu lebih bagus daripada berkelahi. Amin. Jadi biar ada damai sejahtera di antara kalian. Amin. Dia lagi ngomong begitu sama kokonya ini, ternyata adiknya intip dari sana rumahnya. Dia dengar, langsung berlari-lari. Adiknya dia berkata, abang udah pulang ya, abang udah pulang. Sambil meluk abangnya dan dia berkata, bang, maafkan aku ya, aku jahat sekali. Abang ternyata baik, tapi aku mau bikin sungai memisahkan kita. Tapi kok abang begitu baik, bikin jembatan supaya kita berdua bisa bersaudara. Akhirnya abangnya pun peluk dia dan mereka dua baikan hidup dalam damai sejahtera. Enak kan? Saudara-saudara, mereka bilang sama tukang, jangan dulu pergi kemana-mana. Ini masih ada banyak pekerjaan lain lagi sih. Tukang berkata, tidak, saya harus pergi. Karena di sana ada banyak jembatan yang juga perlu saya bangun. Masih ada banyak jembatan yang lain lagi. Mungkin di antara saudara di sini ada yang tidak ngomong dengan suami, tidak ngomong dengan istri. Hari ini pakailah jembatan itu untuk bagaimana menghubungkan kembali dengan saudara, dengan orang tua, supaya kembali damai sejahtera. Itu yang pertama. Namanya menerima damai sejahtera dari Kristus, lalu memeliharanya dalam hidup. Jadi kita diminta untuk berdamai dengan Allah, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan diri kita sendiri, dan berdamai dengan alami keadaan. Situasi yang tidak baik di dunia ini. Tidak bisa kita stres dengan semuanya itu kadang-kadang ekonomi sulit, kadang-kadang keadaan air mati, listrik mati. Kita harus menerima bahwa memang dunia ini panas, dunia ini hujan, keadaan kondisi ini gitu. Kita berdamai dengan alam namanya. Saudara-saudara, dan untuk itu Yesus berkata, itu yang lebih baik. Janganlah gelisah hati. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Jadi tak usah dalam rasa stres, kesepian, tegang, lalu pergi cari damai sejahtera di tempat lain. Saudara-saudara, tidak ada gunanya. Mau main judi kah, mau main perempuan kah, mau minum-minum, mabuk-mabuk, tidak ada gunanya, tidak ada semuanya tetap membuat engkau penuh dengan ketegangan, malah semakin kehilangan damai sejahtera. Saudara-saudara, itu perkara pertama. Nah, yang kedua, saudara-saudara, yang perlu saudara perhatikan adalah bahwa setelah kita menerima kedatangan Kristus, memelihara dalam hidup, maka kita perlu memiliki sikap tetap mengasihi. Sekalipun tetap mengasihi, sekalipun keadaan tidak menyenangkan. Kedua, ya, kita harus tetap mengasihi walaupun keadaan tidak menyenangkan.
Jadi seringkali kan ada keadaan tidak menyerahkan, tapi Yesus berkata, mau tetap mengasihi. Karena itu dia berkata dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 33. Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 33. Saudara-saudara, luar biasa. Yesus berkata begini, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya damai sejahtera ada di dalam kamu. Dalam dunia kamu menderita pencobaan. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, pencobaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Wah, sekali. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, pencobaan, berbagai persoalan, problem, masalah. Tapi kuatkan hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Amin, saudara. Tetap mengasihi. Mengasihi itu adalah sikap yang paling terbaik. Jadi kalau kita punya tekanan banyak, dengan hubungan dengan orang lain, dengan suami, dengan anak-anak, keluarga, atau dengan jemaat, dengan siapapun, tetap mengasihi. Coba tetap mengasihi. Adalah pilihan yang terbaik. Jadi ada ceritanya gini, saudara. Ini kisah yang aktual, ini yang benar, yang terjadi. Ini bapak ini ingin punya mobil. Dia lihat mobil di jalan, setiap kali dia pergi bekerja, dia lihat ada mobil bagus ini, dan dia suka sekali. Dia ingin punya mobil itu. Lalu dia bilang sama istri, mari kita bekerja keras untuk punya mobil seperti itu. Dan mereka bekerja keras, berlempur dan sebagainya. Lalu mereka dapat penghasilan, mereka tabung sedikit-sedikit, lalu beli mobil itu. Setelah punya mobil itu, lalu saudara, mereka tinggalkan di garasi di rumah. Nah, anaknya yang masih balita itu sedang tinggal dengan pembantu di rumah, bermain, lalu dia ambil paku, ambil beling, lalu dia tulis-tulis, dan sedang tangannya gatal, sedang garis-garis, tulis-tulis, tembok apa semua. Lalu buat begitu, dia datang mulai, dia coret itu mobil itu dari belakang sampai ke depan, lalu kelilingin semua, dia baretin, tajam kuat semuanya. Dan dia senang melihat sudah begitu macam kendaraan bapaknya yang sangat disukai. Sorenya papa mamanya pulang kerja, melihat kendaraannya begitu. Wih, bapaknya pingsan dengan stres, sangat tegang. Tidak lagi merasa mengasihi. Benar-benar bagaikan Benyamin Netanyahu yang ingin memusnahkan semua penduduk Gaza, saudara-saudara. Hampir 8.000 orang sudah mati, anak-anak 3.000 orang, perempuan yang sedang hamil 50.000, yang sedang antre untuk melahirkan 5.500, sedang hamil 50.000 perempuan. Sedangkan anak-anak yang telah dibunuh, kill, itu 3.000 lebih. Lalu ada 130 lagi dalam inkubator yang tidak bisa tolong kalau tidak ada listrik. Dalam keadaan begitu, bapak itu tegang banget. Lalu dia panggil anaknya, ini, pasang tanganmu di meja. Lalu dia mulai mengambil alat pemukul yang tajam itu, untuk dia pukul itu kedua tangan anak itu. Udah anak itu menjerit-jerit, berteriak, minta ampun, bapak. Benar menangis, berteriak. Dia tidak peduli, dia ajar terus. Ini tangan ini yang bersalah ya. Pukul. Setelah itu dia biarkan anak itu, suruh pembantunya, bawalah di kamar kamu, urus dia. Pembantu hanya mampu kasih obat merah. Besoknya mereka dua pergi kerja, suami istri tidak mau peduli lihat anak itu. Pulang juga tidak mau tengok juga. Besoknya lagi, tidak tengok lagi. Anak itu sudah pingsan, ada tangannya udah melepuh, udah infeksinya udah dalam, jadi sudah pingsan. Baru pembantunya teriak-teriak, udah mati pak. Dan baru mereka lihat, angkat, betul-betul udah melepuh. Baru mereka bawa ke dokter. Setelah bawa ke dokter,
Lalu dokter berkata, ini tangan anak ini harus diamputasi, harus dipotong semuanya, kalau tidak dia akan mati. Jadi sekarang terpaksa, udah dengar begitu, baru papanya jatuh pingsan. Oh, kaget. Sekarang dipotong. Sudah dipotong, anak itu boleh pulang. Habis itu, kali anak itu makan, dia berkata, Papa, kembalikan tangan di rumah. Saudara-saudara, betapa tegang sekali. Saat itu bapak mamanya mau pingsan. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada guna. Dalam kondisi begini menyesal, tidak ada guna sama sekali. Tangan anak itu sudah tidak ada. Ini kadang-kadang tidak mau mengasihi. Coba tetap mengasihi. Saya 2 tahun yang lalu pertama kali punya mobil. Lalu anak-anak saya masih kecil, masih mereka sekolah di Strada, masih SMP. Yang pertama dengan Sarah Estenbosis. Mereka 3 pergi sekolah, bawa mobil saya. Lalu karena mereka dalam car speed, mereka menghindari truk yang datang ke depan. Karena Sarah yang bawa. Lalu dia tumpulkan di tiang listrik. Depan, tumpulkan tiang listrik. Lanjut. Udah pingsan anak saya. Untuk ada tetangga, ada itu orang-orang di dalam mereka lari, akan mereka bawa ke rumahnya. Baru kasih tahu saya, masih pagi. Saya lari pergi, saya tidak peduli mungkin. Apa anak saya bagaimana? Terluka. Saya lihat mereka. Saya peluk mereka supaya saya tidak perlu takut. Jangan takut. Biar ada sebuah. Biar bagus. Tidak apa-apa. Mama saya kalian berdua. Pelukin mereka bertiga baik-baik. Saya. Saudara-saudara, apa kita mengasihi harta lebih banyak, lebih penting daripada manusia, daripada anak kita? Rasul Paulus berkata begini, tetap mengasihi. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang ke-4, 1 Korintus pasal 13, terus saudara, ayat yang ke-4 sampai 8, Paulus berkata begini, belajarlah mengasihi, karena kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak membanggakan diri dan tidak sombong, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amen. Kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan, amen, tetapi bersuka cita karena kebenaran. Amen. Kasih itu menutupi segala sesuatu, amen, percaya segala sesuatu. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amen. Kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat boleh berakhir, bahasa roh boleh berhenti, pengetahuan boleh lenyap, tetapi kasih itu tidak berkesudahan. Amin. Haleluya. Bapak saudara tetap mengasihi dalam kondisi apapun ya. Amin. Jangan baru suara ini mau kasar sedikit harus langsung cerai. Saudara-saudara, kenapa orang tua kita dulu, nenek moyang, kakek nenek, sampai 70 tahun lebih, nenek saya pas saya berkeluarga, kenapa perkawinan mereka langgeng sekali? Seperti tidak kenal itu namanya bercerai-cerai. Lama sekali. Kenapa? Karena walaupun secara kriteria, kamu makin tua, aku makin putih, gigimu dan sudah tidak lagi ya. Kok hitam, aduh jelek banget. Mungkin cari yang lain lagi lebih bagus kan. Secara kriteria tidak memenuhi syarat, tapi mereka selalu saling menyukai, tetap menyukai. Jangan katakan tanpa kaos tidak ada apa-apa, tetap menyukai. Biar dia begitu suami saya, dia begitu istri saya, tetap menyukai, saling menyukai. Coba bilang, tetap saling menyukai. Walaupun secara kriteria tidak memenuhi syarat. Siapa suruh kau kawin sama dia? Siapa suruh kau pilih? Sekali kau sudah kawin, udah cukup ya kan?
sebelum kawin kan buka mata, buka telinga. Tapi kalau sudah kawin kan tutup mata, tutup telinga. Jangan sudah kawin baru dengan orang ngomong, iya ya kok begitu ya. Kenapa sih kawin sama dia yang pendek? Jadi saudara-saudara tetap mengasihi. Ya, amin. Itulah nasihat dari Rasul Paulus. Ini Rasul Paulus yang tadi punya beban begitu banyaknya menasihatkan kita begini. Dia punya masalah banyak sekali, tetapi dia berkata bersukacitalah senantiasa. Tetaplah hidup dalam damai sejahtera. Tetaplah mengasihi. Padahal dia punya masalah begitu banyak. Sehingga untuk itu saya merenungkan, aduh hebat banget. Untuk itu kenapa Rasul Paulus bisa berkata begini dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-8 dan ke-9, saudara-saudara. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Selalu kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak tinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Dalam segala hal luar biasa. Sebab itu pernyataannya, ya. I can do all things through Him strengthen me. Segala perkara aku dapat tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bahkan dia berkata, karena Tuhan di pihak saya, siapakah yang sanggup melawan saya? Tuhan di pihak saya. Kelaparankah, ketelanjangankah, kebodohan, kesusahan apa yang dapat melawan saya? Tuhan di pihak saya. Saya akan tampil sebagai pemenang di atas, lebih dari pemenang. Dan itulah pertamanya orang beriman, saudara. Orang beriman telah begitu hidupnya. Jangan bilang beriman takut-takut. Orang beriman apa ini? Ya kan? Orang beriman itu yang kuat. Sampai bertemu muka dengan muka bersama Yesus. Sampai terangkat hidup ke surga. Namanya orang beriman. Orang beriman itu kan tujuannya ke surga. Tujuannya ke tempat perjalanan yang terakhir. Kita semua jangan pikirin aja seluruh dunia ini bagaimana hanya mempercantik diri, ngurusin diri sampai lihat orang-orang di TikTok itu begitu bagus-bagus, seperti tidak tahu apa-apa. Masak tidak bisa, menjahit tidak bisa, bikin salon tidak bisa, hanya goyang-goyang aja, nari-nari, dansa-dansa, goyang-goyang di sini baru bisa. Ya begini terus, saudara, begini. Lalu sebentar lagi mereka akan out semuanya itu pada game. Jadi ternyata kita cenderungkan hati kita kepada hal-hal yang duniawi ini. Terlalu cenderung habiskan energi, pikiran semuanya untuk merebut pikirin hanya dunia. Padahal kita semua sedang antri untuk meninggalkan semuanya. Bikin rumah bagus-bagus, bikin semuanya bagus-bagus. Kita sedang antri semua untuk meninggalkan saudara-saudara. Lalu tadi pagi saya jam 4 sudah berangkat dari Truk Naga dari Tangerang sana ke Jakarta ini, ke Tanjung Barat. Karena ada rumah saya juga di sini, Tanjung Barat. Tadinya rumah aku ditinggal tempati oleh anak saya. Yang pertama, dengan keluarga tinggal situ karena anak-anaknya sekolah setelah biar dekat. Tapi kan dia sudah beli rumah di Pesona Kayangan Depok, dia pindah ke sana, rumahnya jadi kosong. Padahal 3 lantai. Jadi saya datang dari mata saya jatuh karena ini, oh Tuhan, saya rumah ini bertinggal hampir 37 tahun saya telah ada di rumah ini sampai saya bisa dapat gereja dan punya rumah lagi di Truk Naga Tangerang. Kenapa kosong begini itu? Ini jadi akhir zaman itu rumah semakin besar tidak ada penghuninya, kosong. Jadi kosong begini sudah, aduh Tuhan, ini kasihan ini rumah begini kosong. Saya buka begitu ya, saya begitu. Tuhan, ini kesan saya luar biasa ini kenapa jadi tidak ada orang lagi tinggal di sini. Saya harus bolak balik terlalu jauh datang lihat sini.
Untuk ada ayam 2 ekor betina walaupun tidak jantan tapi bertelur terus. Jadi saya datang aja untuk pikir saya bagaimana cepat-cepat cari makan, kasih makan mereka, nanti langsung bertelur di situ. Bikin mau jual, sekarang jual rumah tidak laku, susah banget. Wah, mau kontrakin juga susah. Tidak mungkin mau begini besar, mau dikontrakin bisa 10 kamar ini, bisa bikin ada bilang bikin kos dan sebagainya. Aduh, boleh juga sih, tapi bagaimana ini? Nanti kita timbulin orang-orang yang nggak benar, lalu kita masuk penjara gara-gara karena tampung orang-orang. Saudara-saudara, dalam kondisi begini, apa sih boy? Ini padahal udah umur 70 tahun, sebentar lagi udah tidak lagi dalam dunia ini. Jadi hanya Trey aja meninggalkan semuanya. Kita sedangkan Trey semua itu pergi meninggalkan semua yang kita miliki. Saudara sudah buat apa untuk Tuhan? Coba lakukan untuk Tuhan. Saya sudah buat apa ya untuk Tuhan ya? Renungkan itu. Terus saudara bilang mengasihi Allah, lalu mau masuk surga diselamatkan. Tidak tinggal di dunia hanya sementara, hidup ini cepat berlalu saudara. Seakan-akan yang kita punya dalam hidup ini hanya napas doang. Hanya napas doang. Sebenarnya apa yang saya punya? Hanya napas doang. Padahal napas ini bisa berlalu dengan begitu cepat. Sekejap aja bisa berlalu lenyap napas ini. Sebagaimana Tuhan memberikannya juga begitu cepat ke dalam diri manusia. Pada awalnya Adam sudah diciptakan bentuk fisiknya dengan bagus, apabila menghembuskan napas hidup ke dalam dirinya, lalu jadilah dia makhluk yang hidup. Adam dan Hawa dihembuskan napas hidup, jadilah mereka makhluk yang hidup. Dan kalau Tuhan cabut itu napas itu sekejap saja, sudah tidak lagi. Tapi kasih itu abadi saudara. Paulus coba berkata dalam 1 Korintus pasal 13 itu, ayat yang ke-13. Ya, tinggal ketiga hal ini, iman, harapan, dan kasih. Yang paling terbesar itu adalah kasih. Kasih itu yang tinggal selama-lamanya. Bahkan apa artinya kita banyak ngomong, kita segala macam bahasa. Tetapi kalau bunyinya tidak kasih, itu sama dengan tong kosong bunyinya. Ahli. Bapak saudara mengasihi. Haleluya. Itu hal yang kedua yang membuat engkau tetap memelihara damai sejahtera. Tetap penuh damai sejahtera. Nah, jemaat yang kekasihan, perkara yang ketiga yang saya ingin sampaikan bagi saudara adalah bahwa setelah kita sudah bersikap mengasihi, maka memilihlah untuk taat, saudara. Memilih taat, karena itu bisa menyelesaikan persoalan. Memilih taat itu adalah solusi terbaik dalam penyelesaian masalah, lalu kita tetap tinggal dalam damai sejahtera. Coba perhatikan aja, Yesaya pasal yang ke-48, kitab Yesaya pasal yang ke-48, ayat yang ke-18 dan 19, ayat 18, saudara. Kitab Yesaya pasal yang ke-48, ayat yang ke-18 berkata begini. Jemaat yang kekasih, coba temukan sebuah dan kita baca bersama-sama dengan bersuara. Yesaya 48 ayat 18. Mari, 1, 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Haleluya. Bahkan diberkatilah kepada keturunanmu, anak cucumu akan diberkati. Selama 3 tetap di hadapan Tuhan, tidak akan lenyap. Ini janji firman Tuhan. Amin. Jadi ternyata ketaatan itu adalah peranan penting untuk membuat kita hidup dalam damai sejahtera. Itu namanya taat. Kalau kita disuruh taat, berdoa, doa, datang ibadah. Disuruh kasih perpuluhan, berikan. Kita disuruh menyembah Tuhan, ikut taat. Itu damai sejahtera kita bisa seperti sungai yang tidak pernah kering, dan seperti gelombang laut yang tak pernah berhenti. Coba gelombang laut, mana dia pernah berhenti? Taat itu paling bagus. Berperanan penting. Persoalan hebatnya dan kegagalan orang Kristen adalah karena tidak taat. Masing-masing mengambil
jalannya sendiri. Masing-masing sesama bagikan domba yang memang jalan sendiri. Sehingga untunglah ada Yesus Kristus yang kepadanya ditimpakan segala kesalahan kita, saudara-saudara. Karena tidak taat. Ketidaktaatan yang ditimpakan semua kesalahan itu kepada Yesus Kristus. Coba kita memilih taat. Saudara akan diberkati keturunan demi keturunan. Hidupmu akan penuh dengan damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi, ini seringkali kita tidak taat gara-gara karena terlalu cemburu, terlalu iri hati dengan hal-hal yang Paulus menganggap itu sampah berbau busuk. Justru itu yang ingin kita raup, ingin kita rampas, ambil, sehingga kita jadi tegang dan berkelahi gara-gara kita ingin merampas sampah. Paulus berkata itu semua sampah bagiku, itu aku buang. Soal apa? Mencari kehormatan, mencari ketenaran, mencari keagungan, kemuliaan, mencari kekayaan dunia. Itu semua bagiku, kuanggap sampah. Lalu yang dianggap sampah oleh Paulus ini, itu yang kita mau rebut, yang mau kita mau rampas, mau raup. Sehingga kita jadi stres, sehingga jadi sakit jantung, jadi kanker, jadi darah tinggi, kencing manis. Lalu akhirnya sakit kita jadi cepat mati. Jangan kita bertengkar karena tentunya ini karena semua itu tidak apa-apanya. Lebih baik kita cintai keluarga kita. Sampai BCL membuat lagu yang indah sekali. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Mutiara yang tak ada taranya adalah keluarga. Dia bisa nyanyi begitu. Keluarga cemara. Jadi dalam satu keluarga itu, rumah tangga itu, ada perselisihan, ada pertengkaran, ada cekcok. Tapi sadar, kasih sayang dan cinta dalam satu rumah tangga itu lebih besar dari semua pertengkaran yang lain. Orang berdebat sebentar, tapi setelah itu udah saling berpelukan lagi, udah sayang lagi. Karena itu, berada cinta dalam satu keluarga itu sangat besar sekali. Dalam persekutuan kebersamaan begini, jangan merasa saya di sini, datang ibadah di sini, rasanya tidak nyaman dengan yang satu itu, dengan tidak. Dalam persekutuan bersama begini, semua yang tidak rasa tidak nyaman, rasa-rasa yang tidak baik itu, ya. Itu semua gugur dengan sendirinya, saudara-saudara. Dan hanya ada cinta kasih. Sebab itu kita bersemangat ikut Tuhan. Jangan seperti lagu. Dipanggil-panggil tidak mau datang. Didorong-dorong tidak mau maju. Tidak mau taat sama sekali. Lebih baik seperti Daud berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Oh iya ya, di mana? Jam berapa ya? Golden Fatwa itu. Saya mau pergi. Ada pagi, ada sore, ada siang. Saya mau pergi. Saudara, waktu Yakub Nahwai masih jaya melayani, saya 5 kali ibadah dari pagi, jam 5 pagi saya sudah sampai di gereja, dan misalnya standby, sampai jam 10 malam baru pulang. Dia berusia, terus senang. Satu hari di rumah Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain kan. Senang beribadah kepada Tuhan. Ternyata Tuhan masih bisa kasih saya umur panjang sampai hari ini. Masih bisa tolong hidup saya, ya saudara-saudara. Masih ada seperti ini. Betul-betul tidak sia-sia beribadah kepada Tuhan, saudara. Karena Tuhan selalu ingatkan, itu ada perbedaan antara orang beribadah dengan orang tidak itu beribadah. Yang taat. Saya melihat tempat saya yang tuh susahnya bukan main. Hari ini saya harus kasih mereka sembako. Kenapa bertahun-tahun tidak ada kemajuan sedikit juga? Tidak maju sedikit juga, saudara. Tidak maju. Saya yang melayani dengan susah payah.
dengan ya salah kembali diberikan bibir seterang saja. Karena apa artinya itu semua tidak membuat saya berkurang sesuatu. Saya tetap setia melayani kepada Tuhan. Berkati dan tidak punya apa-apa, bisa punya rumah, punya mobil, terus dia bisa jadi pejabat tinggi negara ini. Dicatatkan namanya dalam sejarah bangsa Indonesia ini salah satu putra terbaik Indonesia. Namanya tercatat sebagai pernah jadi anggota MPR RI. Sampai hari ini masih ada kartu pejabatnya dengan SBY, bahkan punya pensiun, punya kartu askes VIP, sudah pergi melayani berobat di rumah sakit jantung harapan kita. Oh, pejabat, silakan masuk. Haleluya. Saya pikir kenapa bisa ada kemajuan sedikit. Yesus berkata kalau kamu ikut aku dengan sungguh-sungguh, kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Makin naik dan bukan turun. Makin naik dan bukan turun. Memberi pinjam dan tidak meminjam. Kalau mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara. Tidak ada punya hutang apa-apa pinjam sahabat. Tidak ada. Karena hidup ini dengan baik. Saya bisa melihat anak-anak saya juga dipimpin Tuhan, bisa berkeluarga, punya rumah tangga yang bagus, dengan baik, bahagia. Oh Tuhan, ini kau baik sekali. Lihat orang yang ikut Tuhan dengan tidak benar, lihat itu. Puluhan tahun tidak ada kemajuan sedikit juga. Udah engkongnya miskin, papanya miskin, mamanya miskin, susah, anaknya tambah miskin lagi, punya cucunya, susah. Karena begini ya hidup ini. Tidak ada kemajuan sedikit juga. Saudara mau diberkati Tuhan? Amin. Mari taat, saudara-saudara. Ketaatan itu kunci untuk berkat. Jadi ceritanya kan ada seorang pemuda ini terakhir ini ya. Nampak mereka semua masih bersemangat tinggi ya Tuhan berkati ya. Masih bisa melihat saya berarti belum ngantuk. Jadi ceritanya ini pemuda kulit hitam ini, dia bekerja di satu keluarga kulit putih. Nah, kalau dia bekerja di situ, suka lambat, malas, bangun dia terlambat, lalu suka salah-salah bekerja, GPL juga gak bersih, suruh beli apa-apa selalu tilet, gak jujur. Jadi akhirnya selalu dianiaya, dipukulin oleh keluarga kulit putih ini. Lalu dia kabur, saudara-saudara. Ini cerita orang lain, bukan anak. Dia kabur. Waktu dia kabur, dia pergi ke stasiun kereta, dia tumpat kereta, dan dia pergi ke kota lain. Di dalam gerbong kereta, satu gerbong, kebetulan hanya dia dengan satu perempuan kulit putih di dalam gerbong itu. Dan sepanjang malam dia merayu perempuan ini dan akhirnya dia perkosa perempuan kulit putih itu, balas dendam. Orang kulit putih kebajikan yang telah menganiaya dia. Jadi setelah itu dia sampai di tujuannya, dia turun, tinggalkan perempuan itu, berpisah. Lalu dia pergi lagi, dapat pekerjaan lagi di kota lain dengan bajikan kulit putih juga yang punya restoran kerja. Tapi kali ini namanya dulu lain, sekarang lain. Masa manusia itu harus jatuh ke dalam lubang yang sama dua kali. Karena bodoh aja tidak mau jatuh ke dalam lubang yang sama dua kali. Satu kali peringatkan, kan satu kali ini harus bertobat. Dia mau berubah, dia tidak mau lagi seperti yang dulu selalu dimaki-maki, ditendang-tendang, aniaya. Jadi kali ini dia bekerja di restoran ini, dia rajin, dia baik, dia jujur, dia bertanggung jawab. Oh, bagus sekali. Sampai majikan kulit putih ini sayang kepadanya. Dia, kau pemuda yang baik sekali. Baik, saya sayang sama kamu, kerja. Oh, dia rajin di kerjaan, kamu bersih semua. Dari pengalaman yang lalu, dia berubah. Lalu majikan ini berkata begini, baiklah, saya punya ada gadis, saya mau nikahkan dengan kamu. Jadi karena bikin saya kawinkan dia dengan anak gadis. 10 tahun setelah itu,
Ternyata perempuan yang pernah dia perkosa itu hamil. Waktu itu dia hamil. Dan dia menikah dan dalam keadaan hamil, dan untuk suaminya baik, menerima dia apa adanya. Tapi dia bingung, ini anak saya ini apa dari suami saya yang ini, apa dari yang pernah memperkosa saya itu. Tunggu waktu melahirkan, ternyata anaknya ini kulitnya hitam. Siang-siang bisa senyum sedikit ya. Lalu jelaslah bahwa itu anak dari pria yang pernah perkosa dia di kereta. Nah, jadi anak itu udah bertumbuh nih. Tapi ternyata dalam pertumbuhan itu dia menderita satu macam penyakit, di mana penyakit ini tidak bisa disembuhkan dengan cara apapun kecuali dengan mendapatkan donasi sumsum ayah kandungnya. Jadi sekarang ini ibu ini dengan suaminya berusaha mencari pertolongan ke sana kemari, cari alamat laki-laki ini, tidak ketahuan, tidak tahu di mana. Laki-laki kulit hitam yang pernah memperkosa dia di kereta. Lalu ditulislah di surat kabar. Ini sekarang kalau baru koran nggak laku, dulu kan koran itu laku sekali. Belum ada WA, belum ada Facebook, kita senang baca koran. Ini sekarang udah nggak laku lagi korannya. Jadi dibikinlah beritanya di surat kabar, foto perempuan itu, anaknya, dan nama pria itu dicari. Di manakah pria ini? Kami sedang mencarimu. Tolonglah, ini anakmu sendiri yang sedang menderita, membutuhkan bantuanmu. Bapak itu yang sedang kerja di restoran membaca koran itu. Ini kisah hidup, ini macam-macam ada ya. Saya tidak tahu saudara-saudara macam-macam dengan jalan hidupnya itu. Jadi dia baca, langsung dia termenung. Dia panik benar. Ternyata perbuatan saya waktu itu membuat berita itu melahirkan anak ini. Benar-benar mirip saya ya. Sekarang problem lagi, dia harus bicarakan dengan istrinya. Dia kasih tahu istrinya, sebelum saya kawin dengan kamu ternyata saya sudah punya anak. Kaget banget istrinya, berkata, bukan cerai. Kau penipu, kau penjahat ya. Sebelum kawin dengan saya ternyata kamu sudah tidak benar ya. Barang-barang berantem dan sebagainya. Lalu pergi laporlah ayahnya perempuan ini. Apa saya minta cerai dengan laki-laki itu tidak baik. Lalu papanya panggil mereka berdua. Papanya berkata begini, coba kau pikirkan ini nak. Kau menikahi seorang pria dan dia punya perbuatan kesalahan di masa lalu dan tidak mau mengakuinya. Atau kau menikah dengan seorang pria yang pernah berbuat salah namun dia mengakui dan bertobat sekarang. Sederhana saja kan? Kau menikahi laki-laki yang tidak mau mengakui perbuatan kesalahannya masa lalu, tidak bertobat. Atau kau mau menerima laki-laki yang mengakui kesalahannya sekarang dan mau bertobat. Kesalahannya masa lalu mau bertobat sekarang. Lalu berkata, kalau begitu saya terima suami saya. Jadi dia akui baik, kalau begitu suami saya mau bertobat. Saya terima dia. Dan mereka dua berangkat mencari anak itu di mana berada. Alamat. Supaya memberi pertolongan. Lalu damai sejahtera bagi dia. Amin. Menyelesaikan persoalan itu memberikan kita ketentraman damai saudara. Amin. Buat kita tenang. Amin. Saudara mau diberkati. Amin. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati. Bukan hanya dengar begitu. Bagaimana caranya? Harus ada praktikannya. Bagaimana caranya? Iya. Tidak mudah. Melalui proses-proses apa saja supaya damai sejahtera Kristus tetap memerintah dalam hati kita. Mengalah. Tuhan memberkati saudara sekalian. Bagi Kristus.
Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwa, menghiasi hati dan jiwa. Haleluya. Dapat hidup tanpa kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, kasih Yesus indah dalam Yesus indah dalam hidup. Haleluya. Oh, menghiasi hati dan jiwa. Oh, tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan. Haleluya. Yesus berani dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Yesus berlebat hatiku, dan kasih-Mu ku merasa seru. Haleluya. Jemaat yang kekasih, taruh tangan kananmu di dadamu, angkat tangan kirimu ke hadapan Tuhan. Oh, hari ini engkau membutuhkan damai sejahtera Kristus memenuhi hati dan jiwamu. Oh, hari ini engkau membutuhkan kekuatan yang prima dari surga. Tuhan sayang kepada kita. Yesus baik kepada kita. Yesus tidak pernah berbuat salah apapun dengan kita. Selamanya Tuhan itu baik. Oh Bapa, haleluya. Yesus, engkau selalu baik bagi kita. Haleluya. Terimalah damai sejahtera daripadanya. Penderakan itu dalam hatimu. Oh, bila engkau hidup tanpa tidak memiliki damai sejahtera, bila engkau hidup setiap hari dengan penuh damai sejahtera Kristus, haleluya, itu yang membuat engkau lebih berharga. Biarlah engkau menjalani kehidupan ini dengan kekuatan dari Tuhan pertolongan. Engkau tetap tenang, sehingga engkau sehat, engkau bahagia, engkau panjang umur. Engkau tertolong dalam banyak hal. Haleluya. Bapa Surgawi, hamba berdoa untuk setiap jemaat. Hamba berdoa untuk gereja ini, untuk pelayanan. Hamba menyerahkan semua di hadapan Tuhan. Hari ini perhadapkan wajah-Mu dengan setiap pribadi. Oh, engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau memampukan kami untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan yang mengikut Kristus yang setia, menjadi orang-orang yang tabah dan taat di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Diberkatilah pelayanan dan gereja dan apa-apa yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin.
Saudara kasih Tuhan, terimalah berkat kasih Allah berlimpah-limpah di dalam anaknya Yesus Kristus dan persekutuan indah dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama ucapkan amin. Tuhan.